di sini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi buat di Indonesia. Fokusnya sih lebih ke oh ya Allah, maaf, air di atas meja baru tumpah. Ayo, jadi kita bahas soal lembaga yudikatif atau badan kehakiman yang ngurus-ngurusi pengadilan itu. Nah, kita pertama ngomongin soal latar belakang sejarah. Hari ini bahasanya sedikit kok sebenarnya dibandingin dari yang kemarin-kemarin. Nah, latar belakang sejarahnya adalah mbak-mbaknya dan mas-masnya masih inget apa enggak soal istilah night watchman state sama welfare state. Masih ingatkah soal night watchman dan welfare, bedanya apa? Halo? Night watchman itu negara sebagai penjaga malam, dan welfare state itu negara kesejahteraan ya. Halo? Oke, jadi uh, asumsi dasar dari kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman itu harus bebas dari pengaruh lembaga lain, karena dianggap hakim ini harus bisa bersikap adil. Caranya memastikan dia adil gimana? Dia nggak boleh menjabat di lembaga lain. Jadi misalnya kalau Mbak Siti Maria udah kerja di Mahkamah Agung, Mbak Siti Maria nggak boleh kerja di DPR, terus nggak boleh juga kerja di KPK misalnya kayak gitu, atau kerja di lembaga-lembaga yang lain. Kalau misalnya sudah diangkat jadi hakim di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, ya wis kerja di situ toh, nggak boleh ngerangkap atau cari ceperan di mana-mana. Jadi kekuasaan ini untuk menjamin kalau kekuasaan kehakiman itu bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain. Ini sebenarnya gampang dilakukan waktu masih zaman negara sebagai penjaga malam. Kok lebih gampang? Soalnya kan di negara semacam ini peran negara itu semakin kecil semakin bagus. Karena peran negara semakin kecil semakin bagus, jadinya gampang aja memastikan kalau lembaga peradilan ini terpisah dari lembaga-lembaga lain, karena dia memang harusnya nggak berperan segitu besarnya di dalam sebuah negara. Tapi peranan ini agak lebih susah waktu kita masuk ke negara sebagai negara kesejahteraan. Karena untuk melakukan asas pembagian kekuasaan yang pemisahan kekuasaan, separation of power, itu agak susah, karena masing-masing lembaga ini harus saling terkait, istilahnya saling membantu, terus saling memastikan kalau nggak ada yang melanggar aturan hukum atau norma-norma di masyarakat. Jadi kayak gitulah. Karena itu susah dipastikan kalau kekuasaan kehakiman benar-benar 100% bebas dari pengaruh lembaga lain di negara kesejahteraan ini. Sampai sini paham? Separation of power itu separation of power itu artinya adalah
pemisahan kekuasaan. Jadi legislatif, eksekutif sama yudikatif ini nggak boleh ada sangkut pautnya dengan satu sama lain. Urusanmu dewe-dewe sebenarnya. Urusan kalian sendiri-sendiri, nggak boleh cawe-cawe. Tapi untuk division of power atau pembagian kekuasaan, masing-masing lembaga ini masih punya tugasnya sendiri-sendiri. Eksekutif ngapain, yudikatif ngapain, dan legislatif ngapain. Cuma ada sistem check and balance. Jadi mereka presiden juga punya sedikit kekuasaan yudikatif, kayak dia ngasih gerasi atau amnesti. Terus untuk menunjuk hakim dalam lembaga yudikatif ini, presiden juga nggak bisa langsung menunjuk aja, kamu jadi hakim. Dia juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi ini adalah unsur cawe-cawenya lembaga lain di dalam kekuasaan yudikatif. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke yang berikutnya? Nggak ada? Saya lanjut ya. Nah, pengertian badan yudikatif itu apa sih? Kekuasaan yudikatif sendiri, maksudnya kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh pejabat yang tidak merangkap jabatan di tempat lain. Kayak yang saya bilang tadi, jadi kalau udah jadi hakim atau pejabat di Mahkamah Konstitusi atau di Malempas atau di Mahkamah Agung, nggak boleh cari caperan di tempat lain. Nggak apa-apa mas, harusnya kan memang 9:30, cuma agak dicepetin aja. Ini kan kelas bonus. Jadi harus dipastikan orang-orang yang menjabat di MK atau MA ini tidak menjabat di tempat lain. Ya, di Indonesia, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nanti bedanya apa? Terus mereka perannya apa? Nanti kita bahas di belakang. Fungsinya sebuah badan yudikatif ini apa? Dia mengawasi dan menindak pelanggaran UU. Jadi dia mengawasi UU ini sudah berjalan dengan baik apa enggak. UU ini bertentangan sama Undang-Undang Dasar atau enggak. Apakah UU ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan hukum atau apakah dia melanggar norma-norma yang ada di masyarakat atau tidak. Jadi dia mengawasi proses pengaplikasian atau implementasi dari UU ini. Terus dia juga kalau misalnya UU ini dilanggar, dia yang bertugas untuk mengadili, karena itu ada macam-macam pengadilan ya di Indonesia ini. Ada pengadilan tinggi, pengadilan negara, pengadilan agama, pengadilan militer, segala macam. Nah, dia fungsinya buat menindak pelanggaran terhadap UU atau undang-undang. Terus mereka juga punya hak yang namanya judicial review. Jadi judicial review ini hak untuk menguji. Apa yang diuji? Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maksudnya kalau misalnya DPR mau mengesahkan atau sudah mengesahkan UU tertentu, misalnya tentang anggap aja UU soal pornografi ya, yang gampang ya. Terus si MK bakal melihat UU ini isinya seperti apa, dicocokkan sama UUD 45, apakah ada pasal yang dianggap nggak cocok sama atau bertentangan sama UUD 45. Kalau dia bilang, UU pornografi ini berdasarkan review dari kami, dia tidak bisa diloloskan karena dia tidak ada pasal yang tidak yang bertentangan dengan UUD 45 dalam hal menjamin keanekaragaman bangsa, misalnya kayak gitu. Kan batas-batas apa yang disebut pornografi kan kadang-kadang susah ya. Ada orang yang bilang orang nggak pakai baju itu sama dengan pornografi lah. Terus kita punya suku-suku di Papua, terus gimana? Orang-orang di suku-suku kayak suku Dani, suku Asmat di Papua kan banyak yang memang masih hidup dengan cara mereka sendiri ya, nggak pakai baju itu dianggap pornografi gitu. Itu kan kebudayaannya mereka. Hal seperti itulah yang akan diuji oleh MK. Jadi ini sudah sesuai dengan undang-undang, ini sudah sesuai dengan undang-undang dasar kita atau enggak. Kalau dia menganggap ini enggak sesuai, ya udah dibatalkan atau direvisi dulu sama DPR.
Sampai sini ada pertanyaan soal pengertian badan yudikatif? Hari ini kelasnya sebentar kok, bahasanya sedikit soalnya. Ada pertanyaan kah? Hari ini teman-teman diem ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Gimana kursornya? Mouse-nya nggak ada ya. Nah, ini adalah bedanya common law sama civil law. Jadi karena urusan badan kehakiman itu mengadili perkara dan mengawasi berjalannya implementasi undang-undang, otomatis kan dia harus berdasarkan atas hukum ya. Kita baru bahas pengertian kok mas, masnya nggak ketinggalan banyak-banyak banget. Jadi karena dia berdasarkan atas hukum, otomatis pasti ada hukum-hukum yang dijadikan dasar putusan para hakim ini. Nggak bisa lah dia moro-moro bilang ya udah saya putuskan bersalah atas dasar apa, pasal berapa, dari kitab undang-undang yang mana, kan kayak gitu jadinya. Jadi dalam hal ini kita bilang maksudnya ada dua dasar hukum. Yang pertama adalah common law dan civil law. Oke, di negara Anglo-Saxon ini Inggris ya maksudnya. Karena mereka adalah sekarang satu-satunya negara yang mereka tidak punya undang-undang yang seluruhnya tertulis dan terkodifikasi. Jadi mereka lebih banyak berdasarkan pada konvensi atau keputusan hakim yang sebelumnya. Oke. Nah, karena itu di negara seperti Inggris, selain UU yang dibikin oleh parlemen, yang dijadikan dasar hukum maksudnya, yang dijadikan dasar hukum selain UU dari yang dibuat oleh parlemen yang disebut sebagai statute law, juga ada peraturan yang disebut sebagai common law. Common law ini sendiri dia bukanlah aturan yang sudah terkodifikasi. Maksudnya terkodifikasi kemarin dia masih inget nggak? Terkodifikasi maksudnya apa ya? Ya, maksudnya bukan ada dalam UU tapi tertulis mbak, ada kitabnya. Misalnya kayak kitab undang-undang hukum pidana kayak. Kita kan ada yang kayak gitu. Kitab undang-undang hukum perdata. Jadi yang udah tertulis kodifikasi itu maksudnya. Misalnya si hakim pernah maksudnya ada aturan kalau parlemen bisa menjatuhkan kabinet kayak gitu misalnya. Tapi itu tertulis sudah ada kitabnya. Pasti ada tertulis pokoknya dia di dalam kitab hukum. Nah, jadi common law ini cuma berisi aturan-aturan yang tidak terkodifikasi dalam hukum,
dia cuma berupa kumpulan keputusan yang pernah dirumuskan oleh hukum. Maksudnya hakim, yang pernah diputuskan hakim. Jadi misalnya si hakim pada suatu saat dia menindak pelanggar korupsi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, inilah yang dijadikan dasar common law atau case, atau di sini disebut sebagai case law atau judge made law. Itu maksudnya adalah keputusan yang dirumuskan oleh hakim. Berdasarkan keputusan yang pernah diputuskan oleh hakim ini, kalau misalnya nanti ada kasus korupsi lagi setelah itu misalnya, terus si hakim yang lain ini bakal bilang berdasarkan hukum atau berdasarkan keputusan yang pernah dirumuskan oleh hakim itu kasus seperti ini harus dihukum seumur hidup. Nah, jadi hukumnya jadi kayak gitu, berdasarkan keputusan yang pernah diambil oleh hakim itu sendiri. Ini disebut, kemarin kayaknya saya sudah bilang precedent atau jurisprudensi. Sama, ini hakim mengambil keputusan berdasarkan kasus yang pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi case law atau judge made law atau common law ini dia dibuat atas dasar presiden atau maksudnya keputusan yang sebelumnya diambil oleh hakim yang lain. Secara nggak langsung, kekuasaan yudikatif juga punya kekuasaan legislatif di sini karena karena keputusannya bisa dijadikan dasar hukum atau semacam aturan perundang-undangan oleh hakim-hakim yang lain. Karena itu keputusan hakim pada common law ini juga disebut sebagai essentially legislative authority of judges, kayak katanya DC. Jadi dia secara nggak langsung bisa membuat hukum yang mestinya ini adalah tugas legislatif kan, tapi karena di negara itu nggak ada kitab hukumnya yang udah terkodifikasi, jadinya dia cuma berdasarkan atas keputusan sebelumnya. Secara nggak langsung yudikatif ini bisa juga dibilang memiliki kewenangan legislatif. Sama kayak pendapatnya DC, jadi Holman ini juga bilang kalau judges do and must legislate. Jadi maksudnya hakim-hakim itu bisa bertindak sebagai pembuat aturan hukum dan harusnya memang seperti itu. Karena hakim-hakim ini asumsinya orang yang paling memahami soal hukum, jadi menurutnya adalah nggak masalah kalau misalnya dia memiliki sedikit kewenangan legislatif. Menurutnya Holman seperti itu. Jadi karakter penting dalam common law ini adalah umum di negara yang tidak punya hukum yang sudah terkodifikasi seperti Inggris. Jadi hakim itu disebut sebagai la voix de la loi. Maksudnya adalah suara dari undang-undang atau suara dari hukum. La voix de la loi itu dari bahasa Prancis. Voix itu artinya voice, suara. Law itu hukum. Law, hukum. Jadi dalam common law ini hakim disebut sebagai la voix de la loi atau suara dari hukum, suara dari undang-undang. Karena keputusan-keputusan mereka lah yang menjadi dasar hukum penting di negara itu. Ini kebanyakan pasti cuma berlaku di Inggris kayaknya. Di negara lain mungkin ada, tapi cuma tradisinya tidak akan sekuat dan tidak akan digunakan seperti di Inggris, karena Inggris memang satu-satunya negara yang dia nggak punya konstitusi yang sudah terkodifikasi. Berikutnya kita bahas soal civil law. Ini kebalikan dari common law ya. Jadi dia berlaku di negara yang sudah mengkodifikasi hukum mereka. Jadi seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan
hampir semua negara di dunia ini kecuali Inggris. Jadi kita sudah punya hukum, ada sistem hukum perdata, sistem hukum perdana, kita udah punya kumpulan undang-undang yang jelas, semuanya sudah tertulis, konstitusi kita juga sudah tertulis. Itu jadi dasar hukum utamanya kita. Jadi kalau misalnya hakim mau mengambil keputusan, dia tinggal melihat kitab-kitab ini. Terus apa hakim nggak punya hak buat mendasarkan keputusannya pada keputusan terdahulu? Bisa, itu namanya jurisprudensi. Jadi jurisprudensi ini digunakan dalam kasus civil law. Si hakim bilang berdasarkan keputusan hakim di kasus serupa sebelumnya, orang kalau korupsi dihukum mati. Misalnya semua hasil korupsinya itu diubah jadi uang koin, terus dia dilempar pakai uang itu misalnya kayak gitu. Jadi berdasarkan keputusan hakim yang sebelumnya, saya juga akan menghukum si terpidana ini dengan cara yang sama. Jadi dia dihukum dilempar pakai uang koin yang sudah dia korupsi. Maksudnya uang sejumlah dia yang sudah korupsi terus dijadikan dalam bentuk uang koin terus dilempar ke terpidana itu. Sama aja itu kayak hukum mati. Tapi jurisprudensi ini bukanlah dasar hukum utama. Soalnya kita sudah punya hukum yang tertulis ya, jadi kebanyakan keputusan hakim di negara ini ya berdasarkan kitab itu. Si hakim memang bisa bilang kalau berdasarkan putusan hakim sebelumnya, cuma dia juga masih harus melihat undang-undangnya bilang apa. Nah itulah yang dijadikan pegangan utamanya dia, bukan cuma berdasarkan keputusan hakim sebelumnya seperti di kasus common law. Sampai sini ada pertanyaan kah? Perbedaan common law dan civil law. Ingat-ingat aja, common law itu kalau misalnya negaranya nggak punya hukum tertulis, terus kalau civil law itu hukumnya di negara itu sudah tertulis, jadi ada kitabnya, gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Civil law dan common law. Enggak, Mbak, enggak cuma hukum perdata, hukum pidana juga bisa. Tergantung kasusnya ya. Kasusnya kasus apa? Kalau dia kasusnya kasus perdata, yang dilihat ya kitab hukum perdata. Kita kan ada yang namanya KUHP dan kita kan punya yang namanya KUHP dan KUHAP. Nah, KUHP ini adalah kitab susahnya nulis ini. Undang-undang, iya. Kalau nggak salah KUHP itu yang pidana, saya kok juga lupa, mendadak lupa. KUHP itu yang kitab undang-undang aturan perdata kalau nggak salah. Tapi kalau dia misalnya yang salah ini adalah anggota TNI atau anggota Polri, ya dia diadili berdasarkan aturan-aturan militer, Mbak. Itu beda lagi nanti hukumnya. Yang berhak mengadili dia adalah mahkamah militer tinggi sama mahkamah militer. Kalau yang KUHP sama KUHP ini ya kayak pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan.
Kalau masalah agama ada, kita punya pengadilan agama, ada pengadilan tinggi tinggi agama, jadi tergantung itunya. Oke, yang lain ada pertanyaan lain? Kita sudah masuk pertengahan bahasan kok. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Nah, kita udah langsung masuk ke judicial review atau hak menguji, yaitu kegiatan belajar kedua. Cepat kan ya? Bahasanya nggak seberapa banyak kok. Oke, jadi judicial review sendiri sendiri jadi judicial review sendiri merupakan hak menguji. Apa yang diuji? Hak untuk menguji apakah sebuah undang-undang ini melanggar undang-undang dasar atau enggak. Dia hak istimewa yang dimiliki lembaga yudikatif. Presiden, DPR, MPR, mereka nggak punya hak ini, mereka nggak ada hak. Yang punya hak ini cuma lembaga legislatif, jadi ini super istimewa gitu ya. Nah, di Indonesia atau enggak sih, di sebagian besar negara, jadi hak untuk menguji ini dimiliki oleh MA atau Mahkamah Agung. Tapi di Amerika juga yang punya hak review ini adalah Mahkamah Agung, tapi di Indonesia yang memiliki hak untuk melakukan judicial review adalah Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kita dulu juga Mahkamah Agung ya, cuma setelah tahun 2003 itu didirikan Mahkamah Konstitusi ini. Jadi ini adalah lembaga khusus yang menangani dan berwenang untuk masalah judicial review. Cuma MK aja, MA mereka nggak berhak. Terus sekarang saya mau tanya deh, terus kalau gitu MA sama MK kekuasaannya lebih tinggi mana? MK sama MA, yang mana yang lebih berkuasa? Yang mana yang lebih berkuasa? Ayo. MA, MK, yang lain gimana?
MA, MA, MK. Oke. Jawabannya adalah sejajar. Tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan yang lain. Kok bisa? Karena kewenangan mereka berbeda. Jadi MK dia nggak berhak membawahi lembaga-lembaga peradilan yang lain, seperti lembaga peradilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha. Si MK nggak berhak ikut cawe-cawe dalam keputusan-keputusan mereka. Dan lembaga-lembaga peradilan ini, misalnya kalau mereka memutuskan suatu kasus, terus ada yang nggak puas kan biasanya banding kayak gitu kan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tapi mereka nggak bisa banding sampai ke MK. Mereka nggak bisa minta MK buat campur tangan dalam masalah ini, karena ini bukan kewenangan dari MK, ini kewenangannya MA. Dan tapi MA sendiri dia nggak berhak buat melakukan judicial review. Jadi kalau misalnya DPR mengesahkan undang-undang, si MA dia nggak berhak bilang misalnya, oh itu nggak konstitusional misalnya kayak gitu. Dia nggak punya hak untuk mengatakan hal seperti itu. Dia juga nggak punya hak buat menguji apakah memang si undang-undang ini tidak sesuai undang-undang dasar, karena itu adalah hak istimewa dari MK. Karena itu posisinya mereka bisa sejajar, karena mereka memiliki fungsi dan wewenang yang terpisah walaupun sama-sama lembaga peradilan ya. Nah, nanti bedanya nanti aja, Mbak. Kita bahas nanti. Nah, ada juga sebenarnya rakyat atau malah sebagian politisi yang bilang kalau penyerahan wewenang untuk menguji kepada MA atau MK saja ini termasuk nggak demokratis. Kok bisa? Soalnya siapapun, maksudnya MA atau MK entah di negara mana, kalau di kita MK ya. Jadi kalau misalnya DPR bilang undang-undang mau mengesahkan undang-undang dan MK bilang undang-undang ini tidak konstitusional, keputusan MK ini absolut, maksudnya bukan absolut tapi final dan binding itu mengikat. Jadi seluruh keputusan MK itu bersifat final and binding. Jadi final itu artinya udah nggak bisa diganggu gugat, dan mengikat. Jadi dia langsung berlaku sebagai hukum. Di keputusan MK dalam judicial review ya, DPR nggak bisa protes, nggak bisa banding. Mau banding ke siapa? Nggak ada lembaga yang di atasnya MK. Jadi karena itulah banyak yang menganggap kalau lembaga-lembaga yang memiliki hak untuk melakukan judicial review ini tidak demokratis. Dianggapnya seperti itu. Apakah benar? Nah, itu masalah lain lagi, itu sumber perdebatan yang lain lagi. Nah, sekarang kita sebentar ngomongin soal hak menguji di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat yang punya hak ini adalah Mahkamah Agungnya ya. Mereka nggak punya Mahkamah Konstitusi. Jadi yang punya hak untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang ini cuma Mahkamah Agung. Sebenarnya hak untuk menguji ini dia tidak tercantum di undang-undang dasarnya Amerika, nggak tercantum secara eksplisit, itu maksudnya tidak tertulis. Jadi dia nggak jelas-jelas ada pasal 1 misalnya Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap undang-undang dasar, melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi dia nggak tercantum seperti itu di dalam undang-undangnya dasarnya mereka. Cuma karena pada tahun 1803 ada praktek judicial review yang dilakukan oleh seorang hakim yang namanya John Marshall. Waktu itu John Marshall adalah ketua Mahkamah Agungnya Amerika. Jadi sejak tahun 1803 itu Mahkamah Agung memiliki hak untuk melakukan pengujian. Ini sudah diterima sebagai suatu hukum atau hukum tidak tertulis atau konvensi.
Jadi dasar hukum bukan cuma yang tertulis aja ya kan. Kemarin sudah sempat dibahas sedikit. Jadi ada yang tidak tertulis dan tertulis memang. Dan di Amerika Serikat dasar hukum tentang lembaga yang berhak untuk melakukan hak pengujian ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Karena memang dia tidak tercantum atau tidak ditulis dengan jelas di undang-undang dasarnya mereka. Gitu. Nah, salah satu keputusan judicial review-nya MA adalah mereka membatalkan Public School Desegregation Act. Jadi di Amerika Serikat diskriminasi antar ras itu sangat-sangat merupakan masalah yang sampai sekarang ada, dan waktu itu malah waktu zaman dulu malah lebih parah. Jadi ada yang aturan ini, undang-undang mengenai ini itu dia undang-undang disebut Public School Desegregation. Ini maksudnya jadi ada undang-undang yang memisahkan antara orang berkulit putih dan berkulit hitam di sekolah. Jadi misalnya orang kulit hitam nggak boleh kuliah, nggak boleh sekolah di sekolah negeri, misalnya kayak gitu. Cuma orang kulit putih aja yang bisa sekolah di sekolah negeri. Public school itu sekolah negeri ya. Kalau di kita kan SDN, SMPN, SMAN. Kalau dalam bahasa Inggris sekolah negeri itu public school. Kalau private school itu swasta. Jadi karena di Amerika ada aturan itu, kalau misalnya orang kulit hitam dan orang kulit putih harus dipisah, mereka MA bilang undang-undang yang ini batal. Terus mereka mengeluarkan public desegregation. Desegregation itu artinya menghapus pemisahan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih di tingkat sekolah negeri kayak gitu. Jadi ini dianggap sebagai salah satu keputusan MA yang ini dianggap salah satu tonggak bersejarah untuk menghapuskan diskriminasi antar ras di Amerika, walaupun sebenarnya masih banyak diskriminasi lain, tapi ini kayak tetap dianggap tonggak karena baru pertama kalinya ada yang seperti ini gitu. Ini di Amerika Serikat ya. Nah, gimana dengan di Indonesia? Awalnya kita sama seperti di Amerika, maksudnya di Undang-Undang Dasar 45, di Undang-Undang Dasar RIS, di Undang-Undang Dasar sementara, dia nggak pernah menyebutkan secara spesifik soal hak untuk menguji, nggak ada. Jadi judicial review atau hak untuk menguji ini baru diatur dalam amandemen UUD 1945 yang tahun 99 sampai 2002. Jadi itu yang amandemen sampai berapa kali waktu masa reformasi, itulah yang secara tertulis baru mengatur soal judicial review. Dan kita, maksudnya bapak-bapak di DPR dan MPR, mereka mendirikan Mahkamah Konstitusi ini. Mereka membentuk Mahkamah Konstitusi ini khusus untuk menangani judicial review atau hak untuk menguji. Awalnya kita kayak di Amerika, jadi cuma judicial review ini ada tapi tidak tertulis gitu loh, nggak ada di UUD, tapi ada cuma nggak tertulis. Cuma setelah amandemen pas di masa reformasi, barulah si hak menguji badan yudikatif ini ada dan tertulis di undang-undang secara jelas. Nah, sekarang kita ngomongin soal apa aja sih kerjaannya MK itu, ngapain aja sih. Terus kalau misalnya lagi nggak ada review undang-undang, terus mereka ngapain, nganggur gitu? Enggak sih, mereka nggak mungkin nganggur. Soalnya kerjaannya memang si DPR kan pasti ada aja UU yang mau disahkan. Tapi kalau misalnya DPR sedang tidak ada UU yang harus disahkan atau yang mau disahkan, lembaga-lembaga lain kayak misalnya universitas atau bahkan kayak serikat pengacara atau advokat atau
pokoknya organisasi-organisasi seperti itu, organisasi buruh juga bisa. Jadi dia bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi minta judicial review. Misalnya mereka, kalau yang advokat itu pernah ada kasus mereka minta kesatuan advokat ini mereka meminta review kepada Mahkamah Konstitusi buat mencabut undang-undang tertentu yang ngomongin soal orang yang tidak memiliki sertifikasi sebagai seorang advokat dilarang untuk memberikan konsultasi hukum. Apalagi kalau misalnya diberi imbalan gitu loh, itu bisa dipenjara. Kayak contohnya dosen di fakultas hukum, mereka kan paham hukum kan, otomatis misalnya masnya atau mbaknya punya masalah hukum, ditipu sama majikan atau misalnya ditipu temennya, terus uangnya dibawa lari, kan masnya bingung ini aku harus apa. Kalau misalnya aku ke polisi terus habis itu aku harus ngapain, atau misalnya masnya atau mbaknya dianiaya oleh majikan, jangan sampai. Nah ya itu pokoknya itu terus kalian bilang saya mau menuntut majikan saya, caranya seperti apa. Mungkin mbaknya sama masnya mikir ini kalau saya nyewa pengacara ini kayaknya mahal banget ya, kalau saya nyewa advokat kayaknya mahal banget, mendingan saya tanya sama orang yang ngerti gitu, misalnya ke dosen atau teman yang paham hukum tapi dia bukan pengacara secara resmi atau advokat yang resmi, tanya tok, terus kalian ngasih apa kayak misalnya kayak baju atau imbalan kecil lah buat buat jasanya karena sudah dibantu, makasih sudah dikasih konsultasi dan saya nggak perlu bayar mahal-mahal atau bahkan gratis sama sekali. Nah itu kalau misalnya dosen diberi hak seperti itu, maksudnya kalau dosen melakukan hal seperti itu berdasarkan UU ini dia bisa dipenjara. Padahal kan belum tentu ya, maksudnya si dosen ini memang dia pura-pura jadi advokat kan ya enggak, dia memang bukan advokat tapi dia cuma berniat membantu gitulah. Kalau di penjara kan rasanya tidak adil kayak gitu, dan akhirnya lembaga ini meminta MK buat melakukan judicial review, minta ini UU ini dicabut, dan akhirnya MK mencabut undang-undang yang mengatakan hari ini gitu waktu itu. Jadi kerjaannya dia bukan cuma nungguin DPR nyelesain UU terus kalau nggak ada dia nganggur gitu, enggak. Dia ada lembaga-lembaga lain yang juga bisa mengajukan permohonan untuk melakukan judicial review ke MK. Nah, wewenangnya apa? Jadi dia mengadili pada tingkat awal dan akhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maksudnya adalah mereka melihat undang-undang, jadi undang-undang ini dibaca pasal per pasal, ayat per ayat, apakah ada pasal atau ayat yang bertentangan dengan undang-undang dasar, ada atau enggak. Dan mereka adalah pihak yang memegang, yang melakukan proses ini dari awal, dari tingkat awal sampai akhir, sampai keputusan final. Dan keputusan finalnya seperti sudah bilang tadi, jadi dia keputusan finalnya tidak sedang diganggu-gugat dan dia bersifat mengikat. Terus wewenang keduanya apa? Dia bisa memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Jadi misalnya presiden sama DPR eyel-eyelan, nggak bisa saya yang lebih berhak untuk misalnya menaikkan harga BBM, terus si DPR-nya bilang nggak bisa, kita juga punya hak atas itu, jadi kamu tuh harusnya minta persetujuannya kita dulu, nggak bisa langsung. Pokoknya mereka engkel-engkelan terus akan siapa yang lebih berwenang dalam masalah ini. Nah si MK lah yang berhak menengahi, jadi yang sebenarnya berwenang ini siapa menurut UUD 45, dialah yang berhak memutuskan perkara ini. Jadi bukan MK yang berhak kalau misalnya presiden sama DPR bertengkar misalnya gitu. Dan MK ini berhak untuk memutuskan pembubaran parpol. Jadi misalnya ada partai politik yang dianggap ngaco, terus dia misalnya bikin huru-hara kalau pemilu waktunya kampanye, maksudnya dia ngasih duit ke orang kayak money politik besar-besaran kayak gitu, terus maksudnya MK tahu, terus dia berhak memutus pembubaran parpol. Pastilah yang harus ada yang ngelapor dulu lah kayak gitu.
tapi dia bisa memutuskan pembubaran parpol. Terus berikutnya ini yang paling mungkin Mbak dan Masnya paling tahu, jadi dia berhak memutuskan perselisihan dalam pemilu. Kan kemarin kan ada capres yang bilang, oh curang, curang kayak gitu. Setelah itu tuduhan yang mana yang curang. Nah ini adalah wewenang MK buat memutuskan klaim curang ini sebenarnya benar atau tidak. Dan siapa yang sebenarnya memenangkan pemilu. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi atau penyelidikan dan memutuskan perkara ini, bukan MA tapi MK yang berhak. Kan kemarin itu ya ada kasusnya kan, KPU itu kayaknya ada kecurangan dalam penghitungan suaranya nggak benar di KPU, terus ada pihak-pihak yang curang. Nah MK yang akhirnya memutuskan klaim kecurangan ini tidak terbukti. Karena itu hasil pemilu kemarin dianggap sah dan memenangkan presiden yang sekarang. Gitu. Ini adalah wewenang-wewenang dari MK. Dan berikutnya adalah kewajiban MK. MK itu wajib buat ngapain aja. Jadi misalnya presiden atau wakil presiden ditengarai, maksudnya dicurigai kalau mereka melanggar undang-undang dasar. DPR yang curiga ini. Kayaknya si Wapres sama presiden kita itu deh melanggar undang-undang deh. Si DPR yang curiga, mereka melapor ke MK. Terus MK lah yang akhirnya dia memberi keputusan juga kepada DPR. Mereka menyelidiki juga ini benar-benar melanggar undang-undang dasar atau enggak si presiden sama atau wapres ini. Kalau iya mereka mungkin diturunkan dari jabatannya atau diperingatkan, ada aturan-aturan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan kah soal judicial review di Indonesia? Nggak ada. Oh, habis. Ada pertanyaan masnya, mbaknya? Biar nggak ngantuk. Enggak lah kan mbak Uswa kan enggak saya nyalakan mikrofonnya. Ya jadi sekarang kalau ada pertanyaan bisa ditulis saja, nggak masalah, nanti kita bahas. Saya coba selesaikan dulu. Jadi ini adalah sejarah karena soal kekuasaan kehakiman dan judicial review di Indonesia. Kita menganut konsep pembagian kekuasaan, jadi divisions of power ya. Jadi masing-masing kebiasa, iya memang suka gitu mbak.
dulu nggak bisa, sekarang lupa gitu. Jadi masing-masing lembaga memang punya fungsinya sendiri-sendiri, tapi ada sistem check and balance. Jadi mereka masih bisa campur tangan sedikit-sedikit. Jadi nggak sepenuhnya atau 100% terpisah dari satu sama lain. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atau divisions of power. Dan di UUD 45 kita yang versi baru atau yang versi baru maupun versi lama itu sudah mengatur soal kekuasaan kehakiman. Kita bilang kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan harus bebas dari kekuasaan lain atau lembaga-lembaga lain. Makanya ada aturan kalau udah jadi hakim di MA atau MK udah nggak boleh jadi hakim di negara-negara lain ya. Nah, tapi di zaman demokrasi terpimpin ini ada penyelewengan terhadap undang-undang dasar ini. Kemarin kan kayak sudah saya ceritain sedikit soal penyelewengannya Pak Karno di zaman demokrasi terpimpin. Jadi pada masa itu beliau mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 1954. Jadi dia bilang presiden berhak campur tangan dalam soal pengadilan. Dan trias politika tidak mendapat tempat di Indonesia. Dia bilang seperti itu melalui sebuah undang-undang yang pastinya lah, undang-undang kan adalah dasar hukum ya. Terus dia juga memutuskan bahwa ketua Mahkamah Agung diberi jabatan setingkat menteri. Padahal kan masih ingat nggak, menteri itu adalah pembantu presiden toh, dan dia termasuk badan eksekutif kan. Jadinya kan bingung loh, MA ini lembaga yudikatif tapi kok dikasih jabatan eksekutif. Ini kan udah melanggar UUD 45 yang bilang kalau kekuasaan kehakiman harus bebas dari dari campur tangan atau dari kekuasaan lembaga-lembaga lain. Ini kan berarti sudah melanggar kan dua-duanya, dan presiden berhak campur tangan dalam soal pengadilan. Padahal ini adalah wewenang utama badan yudikatif yang nggak boleh dicampuri oleh presiden. Mungkin presiden berhak ngasih hak grasi, amnesti, tapi itu pun ada koridor hukumnya. Terus trias politika tidak mendapatkan tempat di Indonesia. Kenapa kok Pak Karno mendadak bilang kalau trias politika ini yang mengatur soal pembagian kekuasaan ya. Dia yang mengatur soal negara nggak boleh bersikap absolut dan harus ada pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Ini yang dicetuskan sama Pak Montesquieu dari Perancis waktu itu. Kira-kira kenapa ya Pak Karno kok mendadak bilang kalau trias politika ini nggak cocok diterapkan di Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa kok Pak Karno mendadak bilang seperti itu? Demi keamanan politik, terus yang lain. Yang lain gimana? Kenapa kok Pak Karno mendadak bilang kok trias politika ini dianggap invalid?
Pertanyaannya apa? Kenapa kok Pak Karno bilang kalau Trias Politika tidak mendapat tempat di Indonesia? Kira-kira kenapa? Trias Politika, Mas. Kolonika itu apa? Ayo, tumpah lagi. Aish. Ini loh yang bagian ini loh. Yang ini loh. Yang ini loh. Trias Politika. Untuk coret-coret. Oke, bisa jadi memang itu dilakukan dengan karena pertimbangan beliau waktu itu keadaan negara sedang tidak stabil. Tapi besar kemungkinan juga bahwa saat itu beliau sangat anti barat. Jadi apapun yang berbau barat, beliau nggak suka. Waktu itu waktu itu beliau memang lebih condong ke blok timur daripada blok barat. Jadi karena Trias Politika ini dicetuskan oleh seorang sarjana dari barat, ini termasuk hal-hal yang beliau nggak suka. Mereka beliau nggak mau yang berbau liberalis kapitalis barat, itu beliau nggak mau. Yang zaman-zaman Ganyang Malaysia, terus yang beliau nggak mau nerima bantuan dari Amerika, itu kan zaman-zaman itu. Oke. Nah, karena banyak penyimpangan pada zaman Orde Lama ini, pada masa Orde Baru, pemerintahan baru ini berusaha meneruskan penyimpangan itu dengan cara membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1954 ini, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, dan mereka mengembalikan fungsi lembaga peradilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kalau mereka harus bebas dan independen gitu. Nah, landasannya adanya badan yudikatif di Indonesia ini menandakan apa? Jadi pertama, dia adanya badan atau kekuasaan yudikatif di Indonesia ini menandakan kalau Indonesia adalah Rechtsstaat. Rechtsstaat itu artinya, ini bahasa Belanda, negara hukum. Karena kita dengan adanya badan yudikatif berarti kita menjamin penegakan hukum di negara ini, dan kita juga menjamin kebebasan lembaga peradilan dan keindependenan mereka dari lembaga-lembaga yang lain. Secara teori, mungkin kalau secara prakteknya menjamin penegakan hukum itu ada yang bilang apanya gitu, nggak gitu kayaknya. Tapi itu ya pendapat orang itu sendiri ya. Ini sesuai konstitusi memang seperti itu. Dan yang kedua, dia adanya badan yudikatif menandakan kalau Indonesia adalah negara demokrasi dan konstitusional. Maksudnya konstitusional itu kita punya UUD
dan semua kehidupan bernegara kita dijalankan atas dasar undang-undang dasar atau konstitusi itu dan berbagai macam undang-undang. Nah, ini adalah peran badan yudikatif di masa reformasi. Kita kebanyakan di sini ngomongin soal Mahkamah Konstitusional ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini didirikan berdasarkan amandemen pasal 24 dan 25. Waktu itu tahun 2003-2004, jadi yang badan yudikatif baru yang didirikan bukan cuma Mahkamah Konstitusional, tapi ada juga yang namanya Komisi Yudisial atau yang disingkat KY biasanya. Jatuh lagi. KY, Komisi Yudisial. Nah, si Komisi Yudisial ini ngapain? Komisi Yudisial itu memiliki wewenang dalam pengusulan hakim agung dan penegakan martabat serta kehormatan dan perilaku hakim. Mereka diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR. Jadi mereka nggak punya wewenang sebesar Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mereka cuma berhak mengusulkan hakim agung. Hakim agung ini ketuanya hakim-hakim kayak gitulah. Dan hakim agung ini ada di MA dan juga MK. Atau MA aja ya. Lupa. Pokoknya dia berhak mengusulkan hakim agung dan dia juga berhak kayak mengawasi para hakim-hakim ini kerjanya sudah benar apa enggak, apakah mereka melakukan kegiatan yang melanggar hukum juga atau enggak gitu. Jadi dia memastikan itu Komisi Yudisial ini. MK sendiri dia ada 9 hakim utama. Jadi 9 hakim yang duduk di dalam Mahkamah Konstitusi ini, mereka adalah orang-orang yang berhak memutuskan masalah judicial review atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ini ada 9 orang. Kok 9? Kenapa? Biar kalau misalnya mereka voting hasilnya tidak seimbang, pasti ada satu yang lebih banyak. Jadi 9 orang ini dari 3 MA yang mengajukan, 3 DPR yang mengajukan, 3 lagi presiden yang bilang yang mengajukan. Jadi ini adalah bentuk check and balance ya. Jadi masing-masing lembaga mulai dari yudikatif, eksekutif, dan legislatif mereka bisa mengajukan calon mereka ke dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi Komisi Yudisial tadi yang cuma punya wewenang untuk mengusulkan hakim agung di MA ya, bukan MK, maaf. Jadi ada 9 hakim di Mahkamah Konstitusi, mereka adalah yang berhak menetapkan apakah suatu undang-undang ini sudah sesuai dengan UUD 45 atau tidak. Jadi salah dua di sini perkara yang pernah diputuskan oleh MK. Yang pertama adalah pembatalan pasal 60G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 soal pemilu legislatif. Ini waktu itu gini, jadi di zaman Orde Baru, karena kita di akhir Orde Lama ada pemberontakan PKI kan, karena itu setelah itu si Orde Baru mengeluarkan undang-undang yang mengatakan bahwa orang-orang yang akan mencalonkan diri mereka ke badan legislatif kayak DPR, DPRD, DPD, MPR itu tidak boleh terafiliasi atau bergabung dengan lembaga-lembaga atau organisasi komunis. Jadi orang-orang orang-orang PKI atau orang-orang yang dulu mungkin keluarganya adalah PKI itu sejak masa Orde Baru kan kayak dikucilkan dari masyarakat gitu. Jadi mereka partisipasi politiknya sangat-sangat dibatasi. Dan karena itu waktu itu ada yang mengajukan judicial review terhadap MK, bilang tolong ini dicabut aturan ini karena itu dianggap melanggar undang-undang karena ini dianggap halo
putus. Halo, halo. Iya, mendadak putus, Mbak. Apa sih internetnya? Jadi tadi saya ngomongin soal keputusan soal PKI ya. Jadi sejak keputusan MK, saya kok lupa tadi, nggak, slide-nya belum selesai. Soal yang PKI tadi, orang-orang yang mengajukan orang-orang yang mengajukan pencabutan UU soal pembatasan partisipasi politik dari masyarakat itu, terutama yang terlibat dalam G30 SPKI, itu diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta. Jadi mereka mengajukan review terhadap undang-undang yang menyatakan kalau mantan PKI atau orang yang pernah terlibat dalam G30 SPKI atau organisasi komunis yang lain nggak boleh mencalonkan diri. Itu bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 yang menyatakan kalau semua orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa. Setiap warga negara berhak memperoleh kesamaan yang sama dengan pemerintahan. Halo, halo. Sekarang ada nggak? Sekarang ada nggak? Nggak ada ya. Iya, apa ini? Masih nggak ada. Sunyi. Sebentar, saya coba sesuatu dulu. Oh, piye iki? Iya mbak, tadi kan saya pakai HP, terus dia mendadak hilang, terus sekarang ganti internet sekolah, dia hilang lagi. Oh iya, lupa kalau nggak. Oh, sekarang sekarang pakai HP lagi. Aduh, ribet. Pasal
terkait partisipasi ex PKI atau yang terlibat dalam G30S PKI dulu. Jadi di masa Orde Baru ada pasal yang menyebutkan kalau orang-orang yang pernah terlibat G30S PKI, orang-orang yang pernah bergabung dalam organisasi komunis atau masih tergabung dalam organisasi komunis, dia dilarang berpartisipasi atau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Contohnya kayak DPR, DPD, DPRD, dia nggak boleh. Nah, pada saat itu lembaga hak asasi manusia sama lembaga bantuan hukum Indonesia protes. Mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan atas dasar alasan UU ini bertentangan dengan UUD 45 pasal 28 yang mengatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara atau berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut mereka ini melanggar undang-undang yang melarang soal anggota ex-PKI atau anggota atau para komunis untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Dan akhirnya MK memang mencabut undang-undang yang mengatakan hal ini. Ini termasuk kontroversial karena waktu itu masyarakat banyak yang protes, kok bisa pasal itu dihapuskan, terus berarti kita sekarang melegalkan komunisme segala macam. Ini termasuk kontroversial. Terus juga soal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan wapres sama cawapres. Waktu itu ini sebenarnya lebih bersifat politis ya. Jadi ada pencalonan Gus Dur waktu itu sebagai calon presiden kita. Terus PKB saat itu mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 huruf D dalam UU Nomor 23 tahun 2003 ada ketentuan yang berbunyi sebagai mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan DPD dan wakil presiden. Jadi karena Gus Dur waktu itu dianggap tidak mampu untuk melakukan review, melakukan tugasnya sebagai presiden. Saya melakukan review sedang ngantuk. Jadi karena waktu itu yang meminta review adalah PKB, ya, mereka minta ini dicabut karena menurutnya ini diskriminatif terhadap Gus Dur pada saat itu. Tapi Mahkamah Konstitusi bilang ini nggak bisa dikategorikan sebagai bertentangan ya, jadi nggak bisa, mereka nggak sependapat, akhirnya pasalnya tidak dicabut. Tapi waktu itu Gus Dur akhirnya tetap menjadi presiden kita kan, jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ini adalah pembahasan hari ini. Sekarang kita bahas di luar modul, karena modul sama sekali tidak membahas Mahkamah Agung ya. Jadi sekarang saya jelaskan sedikit, tadi banyak yang sudah tanya, terus bedanya MK sama MA apa dong? Bisa kalian catat sini sambil saya tulis juga. Jadi pertama, bedanya apa? Wewenang berdasarkan UUD. Tadi bisa dilihat di slide sebentar. Nah, ini wewenang MK mengadili pada tingkat awal dan akhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutuskan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan dalam pemilu. Itu wewenang Mahkamah Agung. Tapi kalau berdasarkan MA, wewenang MA berdasarkan UUD 45 adalah mengadili pada tingkat kasasi. Kasasi ini adalah banding tertinggi ya. Jadi misalnya Mas Yudo dituduh mencuri uang majikan, tapi padahal sebenarnya Mas Yudo nggak nyuri, cuma buktinya kurang kuat, jadi pengadilan memutuskan kalau Mas Yudo bersalah. Padahal Mas Yudo nganggapnya saya nggak bersalah, saya mau banding. Jadi banding, tapi
pengadilan tinggi, pengadilan negeri semua bilang kalau Mas Yudo bersalah. Akhirnya sampailah di tingkat MA, kasasi. Ini udah tingkat pengadilan tertinggi, nggak ada lagi yang di atasnya MA. Jadi MA lah yang berhak mengadili pada tingkat kasasi, yang lain nggak bisa. Terus dia juga menguji undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ya agak bingungi ya. Jadi kalau undang-undang, kalau Mahkamah Konstitusi dia berwenang mengadili, berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Maksudnya dia undang-undang ini dilihat apakah dia memiliki pasal yang bertentangan terhadap dengan undang-undang dasar. Jadi dia membandingkan antara UU dan UUD. Itu kalau MK. Kalau MA dia membandingkan antara UU dengan UU. Jadi apakah ada UU dan UU ini yang sama-sama bertentangan dengan satu sama lain? Kalau misalnya ada, dia pokoknya dia berhak menguji UU di bawah UU terhadap UU. Jadi dia membandingkan antara UU dan UU. Apakah ini bertentangan dengan satu sama lain atau tidak? Gampangannya itu sih. Kemudian kewenangannya ketiga adalah kewenangan MA yang lain diatur dalam UU atau undang-undang. Nah, yang diatur dalam undang-undang ini apa? Masih sama ya, mengadili pada tingkat kasasi, memutuskan sengketa antar pengadilan. Kemudian mereka juga bisa meninjau kembali keputusan yang sudah memperoleh kekuatan dan sama. Kewenangan terakhir adalah pengujian UU di bawah UU terhadap UU. Jadi untuk kewenangan yang kedua, memutuskan sengketa antar lembaga pengadilan. Jadi misalnya si pengadilan tinggi memutuskan seperti ini, pengadilan berikutnya pengadilan negeri memutuskan seperti itu, A dan B. Terus mereka istilahnya berantem, aku yang lebih benar, enggak aku yang lebih benar, dasar-dasar pasalmu ini lemah, dasar pasarmu ini nggak berdasar atau apalah alasannya. Pokoknya mereka berantem dan menganggap kalau keputusan mereka ini sama-sama benar. Disinilah MA yang berhak menengahi. Kalau MK kan dia berhak menengahi antara presiden dan DPR yang mungkin bertengkar. Tapi kalau MA dia menengahi antara pengadilan yang bertengkar. Gitu. Karena MA ini dia semacam bosnya pengadilan, lembaga-lembaga pengadilan ini. Terus yang kedua adalah meninjau kembali keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum. Jadi misalnya, contohnya tadi, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sama-sama memutuskan kalau Mas Yudo bersalah dalam mencuri uang majikan. Jadi ini Mas Yudo sudah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun misalnya gitu. Ini kan sudah ada kekuatan hukum tetapnya kan, keputusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri ini yang sama. Jadi si MA berhak meninjau kembali, kira-kira keputusan ini memang adil atau enggak. Kira-kira Mas Yudo ini memang bersalah atau dia terbukti bersalah karena kekurangan bukti, kayak gitu. Jadi dia berhak meninjau kembali keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Mungkin Mas Yudonya malah sudah di penjara. Jadi MA berhak meninjau kembali keputusan hakim ini. Cuma contoh Mas, contoh.
contoh-contoh. Terus kemudian perbedaan ketiga dalam hal pencalonan hakim. Jadi kalau hakim di Mahkamah Konstitusi kan tadi sudah ada di slide ya. Jadi 3 presiden, 3 MA, 3 mana tadi? Nah, 3 presiden, 3 DPR, 3 MA. Tapi kalau siapa yang mencalonkan hakim-hakim agung di Mahkamah Agung, yang mencalonkan dia adalah usulan dari Komisi Yudisial. Kepada DPR. Dan presiden yang berhak menetapkan hakim agung. Ini pencalonan hakim di MA. Bedanya dengan MK ini adalah ini. Jadi kalau hakim-hakim di MK ditentukan oleh 3 MA, 3 DPR, 3 presiden. Tapi kalau di MA, hakimnya yang menentukan, yang mengusulkan adalah Komisi Yudisial, diusulkan kepada DPR. DPR yang menyetujui atau enggak, terus hakim agung. Jadi hakim agung ini kayak bosnya para hakim yang ada di Mahkamah Agung ya. Jadi dia kayak ketuanya, presiden lah yang punya hak prerogatif, maksudnya hak tunggal untuk menentukan dan menunjuk hakim agung. Cuma satu. Terus berikutnya perbedaan yang lain, jumlah hakim. MA ada 6 orang hakim agung. MK punya 9. 9 hakim ini ada ketua, wakil ketua, dan 7 anggota. Jadi udah 7 ya. Di MA cuma ada 6, di MK ada 9. 9 hakim ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sama 7 anggota. Terus soal cabang kekuasaan kehakiman. MA punya cabang kekuasaan kehakiman dalam arti dia membawahi pengadilan tinggi, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha. Sedangkan MK tidak punya cabang. Jadi MK berdiri sendiri. Terus masalah keputusan. Kan masing-masing lembaga bisa bikin keputusan ya. Keputusan hukum di MA. Keputusan final. Tapi bisa ditinjau kembali. Bisa aja misalnya MA sudah memutuskan bahwa Mas Yudo tidak bersalah dan dibebaskan dari penjara. Tapi ini bisa ditinjau kembali. Oh, ternyata MA salah ya, Mas Yudo ini memang nggak pernah mencuri, mungkin dia pernahnya ngentit gitu atau gimana. Jadi dia bisa ditinjau kembali. Sedangkan MA final dan binding. Jadi maksudnya ngentit tuh mungkin Mas Yudo dituduh mencuri 200 juta, padahal Mas Yudo cuma ngentit 1 juta kayak gitu loh. Ngentit kan sedikit mbak, kalau nyolong kan banyak. Kayak contohnya kalau dikasih orang tua uang buat beli apa gitu, terus kembalinya dientit, itu kan kecil-kecilan. Tapi kalau keputusan MA tidak bisa diganggu gugat dan mengikat langsung. Jadi begitu MK ngetok palu, UU ini dibatalkan, udah batal ya wis, udah nggak bisa dibanding lagi. Kan kayak gitu kan sering kan ngentit uang belanja.
tak pakai ya, kembalian tak pakai ya kayak gitu. nyolong nyolong kecil-kecilan. Oke, itu aja perbedaan antara MA dan MK. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal dari modul 1 sampai modul 8 bisa. Terus soal bab modul 9, maksudnya modul 1 sampai modul 9 ada pertanyaan atau misalnya uh, iya tuh bonus tuh, orang saya nggak dibayar kok kalau ngasih kelas tambahan. Kesannya soalnya dia kesannya kayak lebih wah, dia bisa apa memutuskan sampai keputusan final gitu. Tapi mungkin itu terkait sama perkaranya juga mbak. Jadi karena MK ini ngurusi masalah judicial review, jadinya keputusan dia lebih final karena dia satu-satunya lembaga yang punya wewenang untuk judicial review. Jadi nggak ada yang bisa menggugat. So, mau dibanding kemana, ke atasnya lagi siapa, nggak bisa. Dilempar ke MA juga nggak mungkin karena MA nggak punya kekuasaan buat judicial review. Tapi kalau MA ini kan menguji perkara-perkara kayak pidana, perdata, militer, yang kemungkinan istilahnya masih ada celah-celah hukum yang bisa diganti gitulah. Masih ada celah-celah hukum yang masih uh, bisa membuktikan kalau oh Mas Yudo ini ternyata nggak bersalah atau ternyata bersalah tapi cuma sebagian salahnya, misalnya seperti itu. Itu tergantung perkaranya juga karena kewenangannya, karena mereka punya kewenangan yang beda. Jadi kesannya wah, lebih wah Mahkamah Konstitusi. Padahal mereka punya kedudukan yang sama, nggak ada yang jauh lebih berkuasa dibandingkan yang lain, enggak. Ada pertanyaan lain? Karena itu kan sempat ada kontroversi, kalau nggak cuma di Indonesia, cuma di negara lain juga ada, sempat ada kontroversi soal wewenang judicial review itu ya nggak demokratis kan juga gara-gara ini. Karena keputusan mereka tidak bisa dipertanyakan dan nggak bisa dibatalkan. Soal hak untuk menguji ini memang cukup kontroversial. Di Indonesia juga masih ada yang menganggap kalau keberadaan MK ini sebenarnya nggak perlu, malah bertentangan dengan undang-undang karena dia memiliki kekuasaan yang ya cukup besar dalam hal penentuan apakah sesuatu ini termasuk melanggar atau sesuai dengan undang-undang. Agak absolut kan memang kekuasaannya, dianggap nggak perlu. Memang agak kontroversial hak untuk menguji ya badan yudikatif ini. Putusan MK sebenarnya juga tidak bisa diganggu gugat karena sudah final, cuma dia memang bisa ditinjau kembali. Tahun 2003 didirikan, 2003 tahun 2004 lah, tahun-tahun itu. Sebelumnya kan MA yang punya kekuasaan buat menguji. Ada pertanyaan? Kalau enggak kelasnya baru soalnya ini.
Masih gres. Nggak ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, mungkin sekarang nggak ada, mungkin nanti waktu mau tidur mendadak, oh ya kenapa aku nggak tanya ini, bisa ditanyakan di inbox ya, seperti biasa. Mungkin sekarang mas udah ngantuk apa udah mas nggak tahu apa yang bertanyakan saking bingungnya, nanti bisa ditanyakan lewat inbox. Oh iya, yang belum mengumpulkan tugas 2 dan tugas 3, saya tunggu Jumat ya, ada yang sudah memang, tapi belum saya data. Paling lambat Jumat. Ujian nggak boleh tanggal 17 ya. Soalnya nilainya sudah harus disetor tanggal 21. Jadi biasanya ada waktu buat ngoreksi juga. Paling lambat Jumat tanggal 17. Saya tunggu, aduh gimana sih itu kalimatnya. Saya tunggu Jumat tanggal 17. Yang belum mengumpulkan tolong disampaikan ke teman-temannya ya. Daftar yang mau diujikan ya modul 1 sampai modul 9, Mbak. Semua. Makanya itu tutor apanya? Ini hari apa, itu hari apa gitu ta. Itu saya nggak ngerti juga. Karena itu kewenangannya Bapel. Jadi saya nggak ngerti yang mana dulu yang mau diujikan. Iya. Pokoknya ujian kalian adalah semua modul. Saya nggak ngerti juga mas soal jadwal keluar kapan.